Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang variabel ekonomi makro dan pendapatan nasional keseimbangan. Baik, materi pertama akan dibacakan langsung oleh Peri Eka Widiasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Peri Eka Widiasih dengan NIM 2007 511004. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai variabel-variabel ekonomi makro. Nah sebelumnya, apa sih variabel itu? Nah, variabel merupakan segala sesuatu yang diperhitungkan dan biasanya berperan untuk menilai kinerja dari suatu sistem yang dalam hal ini adalah ekonomi makro. Nah terdapat 6 variabel ekonomi makro yang biasanya diperhitungkan. Yang pertama itu adalah PDB. Lebih tepatnya itulah PDB Rio, di mana PDB Rio ini merupakan perhitungan PDB dengan menggunakan tahun dasar yang konstan sehingga perubahan harga tidak mempengaruhi perhitungan. Kemudian variabel yang kedua itu adalah tingkat pengangguran, di mana tingkat pengangguran di sini merupakan persentase dari angkatan kerja yang menganggur. Variabel yang ketiga adalah tingkat inflasi, di mana inflasi merupakan terjadinya kenaikan harga-harga secara keseluruhan. Kemudian variabel yang selanjutnya adalah tingkat bunga, di mana tingkat bunga di sini merupakan besarnya bunga yang harus dibayarkan dalam satu satuan waktu tertentu. Kemudian variabel yang selanjutnya adalah tingkat harga pasar saham, di mana harga pasar saham ini ditentukan oleh kekuatan dari permintaan dan penawaran saham di bursa efek. Kemudian variabel yang terakhir itulah nilai tukar, di mana nilai tukar merupakan suatu ukuran secara internasional untuk menilai nilai tukar suatu barang dalam suatu negara dengan negara lain. Halo, saya Ulan Arya dengan NIM belakang 082 absen 2 akan melanjutkan materi mengenai perhitungan produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi suatu negara dalam periode waktu tertentu, di mana nilai pasar merupakan nilai yang menggambarkan nilai aset atau perusahaan di pasar keuangan. Namun, pada kenyataannya, perhitungan PDB tak sesederhana itu. Oleh karena itu, yuk kita lihat definisi dari masing-masing frasa dengan lebih teliti. Yang pertama yaitu PDB adalah nilai pasar, di mana pada fase ini PDB menjumlahkan secara bersamaan berbagai jenis produk ke dalam satu perhitungan aktivitas perekonomian. Sebagai perumpamaan, diumpamakan apabila harga dari sebuah apel 2 kali lipat dari harga sebuah jeruk, maka sebuah apel akan berkontribusi 2 kali lebih banyak dari sebuah jeruk terhadap PDB. Yang kedua yaitu PDB dari seluruh, di mana pada fase ini perhitungan PDB memasukkan seluruh jenis barang dan jasa yang diproduksi oleh perekonomian dan dijual secara legal di pasar. Sebagai perumpamaan, misalnya kita membeli sayur di pasar, itu akan masuk ke dalam perhitungan PDB. Sedangkan jika kita menanam sayur itu sendiri dan kemudian memasaknya, itu tidak akan termasuk dalam perhitungan PDB. Yang ketiga yaitu PDB akhir, di mana pada fase ini PDB hanya menghitung nilai barang akhir karena nilai dari barang pertengahan sudah termasuk ke dalam harga dari barang akhir. Sebagai perumpamaan, ketika pabrik tekstil memproduksi kain yang kemudian kain tersebut digunakan oleh pabrik garment untuk membuat pakaian, maka kain tersebut dinamakan barang pertengahan dan pakaian tersebut dinamakan barang akhir. Yang keempat yaitu PDB barang dan jasa. PDB terdiri dari barang yang terlihat seperti makanan dan pakaian, serta jasa yang tidak terlihat seperti perawatan kebun atau pelayanan kesehatan. Sebagai perumpamaan, ketika kita membeli sebuah ponsel keluaran terbaru, maka kita akan membeli barang dan harga ponsel tersebut dihitung sebagai komponen dari PDB. Yang kelima yaitu PDB diproduksi. Barang dan jasa yang saat ini diproduksi akan masuk dalam perhitungan PDB, namun transaksi yang melibatkan barang produksi periode lalu tidak termasuk dalam perhitungan PDB. Sebagai perumpamaan, ketika Honda memproduksi dan menjual mobil keluaran terbarunya kepada konsumen, maka nilai pasar dari mobil tersebut akan masuk ke dalam perhitungan PDB. Namun, ketika konsumennya tersebut merasa bosan dengan mobilnya dan kemudian mencoba untuk menjualnya kepada orang lain, maka nilai dari mobil bekas tersebut tidak termasuk dalam perhitungan PDB. Yang keenam yaitu PDB sebuah negara. Produk yang termasuk dalam PDB suatu negara adalah jika produk tersebut diproduksi secara domestik dengan mengabaikan kewarganegaraan dari produsennya. Yang terakhir yaitu PDB pada periode tertentu, di mana PDB menghitung nilai produksi pada suatu tempat dalam interval waktu tertentu. Umumnya, periode yang digunakan adalah 1 tahun, 1 kuartal, atau triwulan. Alus pendapatan dan pengeluaran selama periode tersebut akan masuk ke dalam perhitungan PDB. Baik, di sini saya Arya Ardiawan dengan NIM akhir 097 akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dalam produk domestik bruto. Yang pertama yaitu ada konsumsi. Konsumsi adalah pengeluaran oleh rumah tangga untuk barang dan jasa, dengan pengecualian pembelian perumahan baru. Barang yang termasuk pengeluaran rumah tangga yaitu adalah barang tahan lama seperti mobil, peralatan rumah, dan barang-barang yang tidak dapat diasuransikan seperti makanan dan pakaian.
Yang kedua yaitu ada investasi. Investasi adalah pembelian barang yang akan digunakan di masa depan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Ini adalah jumlah pembelian peralatan modal, persediaan, dan struktur. Investasi dalam struktur termasuk pengeluaran untuk perumahan baru. Secara konvensi, pembelian rumah baru adalah salah satu bentuk pengeluaran rumah tangga yang dikategorikan sebagai investasi daripada konsumsi. Yang ketiga yaitu adalah pembelian pemerintah. Pembelian pemerintah termasuk pengeluaran untuk barang dan jasa oleh pemerintah lokal, negara bagian, dan federal. Ini termasuk gaji pekerja pemerintah serta pengeluaran untuk pekerjaan umum. Ketika pemerintah membayar gaji seorang jenderal angkatan darat atau guru sekolah, gaji itu adalah bagian dari pembelian pemerintah. Tetapi, ketika pemerintah membayar manfaat jaminan sosial kepada seseorang yang sudah lanjut usia atau tunjangan asuransi pengangguran kepada seorang pekerja yang baru diberhentikan, maka itu akan disebut sebagai pembayaran transfer karena mereka tidak dibayar dengan imbalan barang atau jasa. Pembayaran transfer mengubah pendapatan rumah tangga, tetapi mereka tidak mencerminkan produksi ekonomi, karena PDB dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari dan pengeluaran untuk produksi barang dan jasa. Pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian dari pembelian pemerintah. Yang terakhir yaitu ada ekspor bersih. Ekspor bersih sama dengan pembelian barang hasil domestik asing, yaitu ekspor, dikurangi pembelian barang asing, yaitu impor dalam negeri. Neto dalam ekspor bersih mengacu pada fakta bahwa ekspor dikurangi impor. Pengurangan ini dilakukan karena komponen lain dari PDB termasuk impor barang dan jasa. Misalnya, rumah tangga membeli mobil seharga 30.000 US dollar dari Volvo, yaitu pembuat mobil asal Swedia. Transaksi itu meningkatkan konsumsi sebesar 30.000 US dollar karena pembelian mobil adalah bagian dari belanja konsumen. Ini juga mengurangi ekspor bersih sebesar 30.000 US dollar karena mobil adalah impor. Dengan kata lain, ekspor bersih termasuk barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri karena barang dan jasa ini termasuk dalam konsumsi, investasi, dan pembelian pemerintah. Jadi, ketika rumah tangga domestik, perusahaan, atau pemerintah membeli barang atau jasa dari luar negeri, pembelian mengurangi ekspor bersih, tapi karena hal tersebut juga meningkatkan konsumsi, investasi, atau pembelian pemerintah, jadi hal tersebut tidak mempengaruhi PDB. Baik, saya Komang Dewi Maheswari dengan NIM 2007 511098, absen 4. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai PDB real versus PDB nominal. Baik, sebelum ke materi, di sini kita harus mengetahui apa itu PDB real dan apa itu PDB nominal. Baik, dimulai dengan PDB real. PDB real merupakan nilai yang dihitung dengan menggunakan satuan harga yang konstan atau yang biasanya digunakan yaitu satuan harga pada tahun dasar. Sedangkan PDB nominal merupakan nilai yang dihitung berdasarkan harga pasar atau harga yang berlaku di setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu deflator PDB. Deflator PDB adalah rasio antara PDB real dengan PDB nominal dikalikan 100. Deflator PDB juga menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Adapun cara menghitung deflator PDB yaitu deflator PDB sama dengan PDB nominal dibagi PDB real dikali 100%. Untuk tahun-tahun berikutnya, deflator PDB dapat mengukur PDB nominal dari tahun dasar yang tidak dapat dikaitkan dengan perubahan dalam PDB real. Di mana jika kita menghitung deflator PDB pada setiap tahunnya mengalami kenaikan secara keseluruhan, itu disebut dengan inflasi. Nah, deflator PDB itu sendiri dapat mengukur laju inflasi pada 2 tahun berturut-turut, yaitu dengan cara inflasi 2 tahun berturut-turut sama dengan deflator PDB pada tahun kedua dikurang deflator PDB pada tahun pertama dibagi deflator PDB pada tahun pertama dan dikali 100%. Selain digunakan untuk menghitung rasio antara PDB real dengan PDB nominal, menghitung laju inflasi 2 tahun berturut-turut, deflator PDB juga digunakan para ekonom untuk mengukur dan memantau tingkat rata-rata harga dalam perekonomian. Nah, ternyata deflator PDB ini mendapatkan namanya karena digunakan untuk mengeluarkan inflasi dari PDB nominal, di mana untuk menurunkan PDB nominal pada kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan biaya. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu mengenai apakah PDB merupakan ukuran kesejahteraan ekonomi yang baik? Ya, betul sekali bahwa PDB disebut sebagai ukuran terbaik dari kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat. Hal tersebut dikarenakan PDB dapat mengukur pendapatan total dan pengeluaran total perekonomian untuk barang dan jasa. Baik, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor atau yang disebut juga perekonomian tertutup sederhana adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
Dalam perekonomian ini belum terdapat kegiatan pemerintah dan perdagangan luar negeri. Adapun unsur-unsur pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor, yaitu yang pertama, ada konsumsi dan tabungan. Di mana jika dilihat dari sisi penawaran, maka rumusnya itu adalah Y sama dengan C plus S. Sedangkan jika dilihat dari sisi permintaan, maka rumusnya itu adalah Y sama dengan C plus I. Yang kedua yaitu ada investasi. Investasi atau sering juga disebut dengan penanaman modal adalah pengeluaran perusahaan secara keseluruhan untuk membeli barang-barang modal real, baik untuk mendirikan perusahaan baru maupun memperluas usaha yang ada dengan tujuan untuk memperoleh laba. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk melihat keseimbangan pendapatan nasional, yaitu dengan melihat tabel. Seperti contoh tabel di atas, di mana tabel di atas memperlihatkan tingkatan-tingkat konsumsi dan tabungan untuk berbagai tingkatan pendapatan nasional. Diinformasikan bahwa investasi yang ditanamkan perusahaan diasumsikan sebesar 30 miliar. Maka dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkatan pendapatan nasional sebesar 200 miliar terjadi pada saat S sama dengan I, yaitu sebesar 30 miliar. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor. Nah, bedanya dengan perekonomian 2 sektor, yaitu perekonomian 3 sektor terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, di mana pemerintah turut campur tangan langsung dalam kegiatan perekonomian, sehingga timbullah pemungutan pajak. Nah, dengan adanya pemungutan pajak ini, maka akan menyebabkan perubahan pada aliran perekonomian, di mana ciri-ciri pokok dari pendapatan dan pengeluaran perekonomian 3 sektor, yaitu yang pertama, terdapat 2 jenis pembayaran oleh sektor perusahaan. Yang kedua, sumber-sumber pendapatan rumah tangga dibayar oleh perusahaan dan pemerintah. Yang ketiga, pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk membayar gaji karyawan. Yang keempat, pendapatan akan digunakan untuk memenuhi pengeluaran konsumsi, ditabung, dan membayar pajak pendapatan rumah tangga. Dan yang kelima, bertambahnya jenis pengeluaran agregat, yaitu pengeluaran pemerintah. Untuk mencapai keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian 3 sektor, maka pengeluaran agregat akan sama dengan pendapatan nasionalnya, sehingga terbentuk persamaan Y sama dengan AE, di mana Y merupakan pendapatan nasional dan AE merupakan pengeluaran agregat. Atau Y sama dengan C plus I plus G, di mana C merupakan konsumsi, I merupakan investasi, dan G merupakan pengeluaran pemerintah. Kegiatan produksi barang dan jasa pada sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga yang nilainya sama dengan pendapatan nasional, di mana pendapatan tersebut digunakan untuk konsumsi, tabungan, dan membayar pajak. Sehingga terbentuk persamaan Y sama dengan C plus S plus T, di mana S merupakan tabungan dan T merupakan pajak. Dari dua persamaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor memenuhi persyaratan berikut, yaitu C plus I plus G sama dengan C plus S plus T atau I plus G sama dengan S plus T. Untuk lebih memahami keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor, berikut kami telah sajikan contoh soalnya. Diketahui data perekonomian 3 sektor suatu negara memenuhi fungsi konsumsi berikut, yaitu C sama dengan 40 ditambah 0,75 Y. Pengeluaran perusahaan swasta dalam bentuk investasi sebesar 60 dan pembelian pemerintah sebesar 100. Hitunglah keseimbangan pendapatan nasional sebelum ada pemerintah, yang dihitung dalam satuan triliun rupiah. Nah, untuk penyelesaiannya kita masukkan angka-angka yang diketahui ke dalam persamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Karena G sama dengan 0, maka persamaannya akan menjadi Y sama dengan 40 ditambah 0,75 Y tambah 60. Y sama dengan 100 ditambah 0,75 Y, sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 400 triliun rupiah. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian 4 sektor. Nah, perekonomian 4 sektor ini sering juga disebut dengan perekonomian terbuka karena dalam hal ini telah terdapat peran dari pihak luar yakni melalui kegiatan ekspor dan impor. Nah, pada perekonomian 4 sektor, keseimbangan pendapatan nasional itu terjadi ketika penawaran agregat atau AS itu sama dengan pengeluaran agregat atau AE. Nah, dari pembahasan sebelumnya kita udah tahu bahwa AS itu sama dengan Y ditambah M, sementara AE itu sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dengan X. Sehingga kita peroleh persamaan akhir dari keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian 4 sektor adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat melalui contoh soal berikut. Untuk soalnya bisa teman-teman baca di slide karena untuk mempersingkat durasi. Nah, dari soal itu diketahui bahwa C sama dengan 60 ditambah 0,6 YD, di mana YD di sini merupakan Y ditambah dengan TR. TR itulah transfer payment dikurangi dengan TX atau pajak. Nah, dalam hal ini pajak dan transfer paymentnya tidak tersedia sehingga dapat kita asumsikan nilainya itu adalah 0.
Nah, nilai-nilai yang tadi itu yang di soal kita dapat substitusikan ke persamaannya sehingga diperoleh persamaan akhir itu adalah C sama dengan 60 ditambah 0,6Y. Kita substitusi ke persamaan keseimbangan tadi, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Nah, karena yang ditanya itu adalah sebelum adanya ekspor sehingga kita asumsikan X dan M-nya itu adalah 0. Sehingga diperoleh setelah kita substitusikan diperoleh nilai Y itu adalah 300 miliar. Jadi sebelum adanya kegiatan ekspor, keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian tersebut adalah 300 miliar rupiah.